welcome semuanya. Selamat hari Minggu. Kita kembali berkumpul secara online lewat YouTube. Setelah minggu lalu kita udah bisa kumpul bareng buat Super Sunday di gereja. Minggu ini kita kembali untuk memuji dan menyembah nama Tuhan lewat online. Dan hari ini bisa dilihat agak rame karena kita mau mencoba hal baru. Kita mau memuji dengan suara kita semua digabung, dan itu termasuk saudara-saudara juga yang di rumah, biar Tuhan itu bisa dengar suara kita semua digabung gitu jadi satu. Dan makanya kita mau mengundang saudara di rumah biar bisa nyanyi bareng juga buat hari ini. When I call, you are my morning song. Though darkness fills the night, it cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield, though troubles linger still. Whom shall I fear? I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in your name, for you alone can save. You will deliver me, yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hand. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful. Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful, you are faithful. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by
my side, the one who reigns forever. He is a friend of mine, the God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. Yes, Lord. Woo. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus.
Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar, semua kemuliaan hanya kita berikan kepada Tuhan kita, Allah yang sudah mati buat kita, Allah yang sangat baik dalam hidup kita, Tuhan yang ada selalu di samping kita, Tuhan yang lebih baik daripada even keluarga-keluarga terdekat kita, karena Dia hanyalah Bapa yang kita puji, kita sembah. Hari ini kita akan membawakan satu lagu baru, judulnya Goodness of God. It's a pretty simple song, just for us to be able to reflect that how good has God been to us. Seberapa baik Tuhan setelah buat kita. Saya berharap kita semua bisa ikutin liriknya yang indah ini, dan kita bisa dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan dan kita declare bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terbaik, satu-satunya Tuhan dan Tuhan yang terbaik, Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire
in darkest night. You are close like no other. Oh, I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
declare it one more time. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's do this one more time. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Untuk pengumuman hari ini, yang pertama, video Father's Day sudah di-upload ke AFJF Atlanta punya Facebook. Jadi bagi yang ingin lihat bisa silakan ke AFJF Atlanta punya Facebook. Untuk pengumuman yang kedua, online service ini akan dilanjutkan until further notice. Pengumuman terakhir, offering and tithing bisa dilakukan lewat Venmo dan Zelle. Sekarang semua mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan karena memberikan hari ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu bisa melimpah selalu Tuhan. Dan kita dijagain dalam masa-masa COVID-19 ini. Let us stay healthy wherever we are Tuhan. And pray for quick healing to those who are sick Tuhan. Kita juga ingin doa berkat untuk persembahan kita pada hari ini Tuhan. Agar bisa dipakai untuk tujuan-tujuan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Shalom, selamat berhari Minggu, dimanapun Anda berada. Kehadiran Corona mengubah segalanya. Pandemi ini meniadakan banyak hal. Tak ada lagi kerumunan dan keramaian. Tak ada lagi ibadah bersama. Tak ada lagi berkumpul bersama. Tak ada lagi acara kongko-kongko bersama. Corona seolah-olah memisahkan kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang tersisa hanya kita, pikiran kita, dan tempat kita berada. Tapi coba pikirkan ini. Saat semua seperti tak bergerak, ini adalah waktu kita untuk melihat lebih dalam. Temukan potensi kita, kenali bakat kita, asah keahlian kita. Coba ubah pola pikir kita. Kita tidak sedang terjebak di rumah, namun kita sedang diberi waktu untuk mengatur hidup agar lebih terarah. Ini saatnya kita berkreasi. Ini saatnya kita bertransformasi. Saatnya kita menjadi lebih berfungsi. Kita tidak menjadi lamban. Kita bukan lagi yang dulu. Kita sudah menjadi baru. Kita sudah belajar dan tak mudah dikejar. Dan pada akhirnya kita akan berkata terima kasih. Pada saat-saat seperti ini. Dalam Roma 8 ayat ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Tuhan berkata, telah memilih Anda dan saya. Hidup kita itu ada targetnya. Hidup kita itu ada sasarannya. Yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena itulah tujuan awal dari Bapa di surga. Karena dia menciptakan kita segambar dan serupa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, dikatakan di dalam Kristus, ia, Anda dan saya adalah ciptaan yang baru.
Di dalam roh kita, kita ini sudah menjadi yang baru, bukan lagi yang lama. Henry yang lama sudah berlalu, tetapi saya sudah menerima roh Kristus di dalam kehidupan saya. Ini saatnya kita belajar untuk menyadari apa yang sudah Yesus berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mentransfer segala apa yang Bapa di surga sudah berikan melalui roh kita itu, kita bisa mentransfer ke dalam jiwa dan pikiran kita itu. Terima pewahyuan ini, karena Tuhan memakai sarana-sarana, Tuhan memakai alat di sekitar kita untuk kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Yang pertama, kita dapat temukan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri dan semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita bagaimana hidup benar di mata Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan seluruh firman Tuhan ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Dan tujuannya itu untuk mendidik kita, menegur kita, bahkan menunjukkan kesalahan yang kita perbuat ketika kita menjalani journey kehidupan ini. Jadi jangan kita sering merasa tertuduh kalau Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, karena Tuhan begitu sungguh sangat baik. Dia begitu sungguh sangat mencintai anak-anaknya, sehingga dia memakai firman-Nya untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita akan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, hanya untuk mengingatkan. Ya, untuk mengingatkan kita. Bagian kita yang kita perlu lakukan, kita perlu menyadari firman Allah memampukan dan memperlengkapi kita untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, firman Tuhan itu sendiri yang memampukan dan memperlengkapi kita untuk menjalankan journey kehidupan kita ini. Di dalam Amsal 27 ayat ke-17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Alat kedua yang Tuhan pakai untuk kita menjadi semakin serupa dengan gambarannya adalah, coba lihat orang di kiri kanan kita. Ya, itulah sarana yang dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kita. Orang di samping kiri kanan kita. Mungkin ketika kita melihat orang samping kiri kanan kita itu istri kita, suami kita. Ya, mereka itulah yang dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kita. Atau mungkin teman-teman sepelayanan kita, atau mungkin bos kita, dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar itulah yang akan menajamkan kita. Orang-orang di sekitar itulah yang akan memperlengkapi kita. Orang-orang di sekitar kita itulah yang akan membuat kita menjadi semakin lebih kristis lagi dalam cara berpikir kita. Ini saatnya kita tidak lagi melihat orang itu sebagai lawan kita. Ini saatnya kita perlu belajar mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita harus bersyukur untuk istri kita. Kita harus bersyukur untuk suami kita. Kita harus bersyukur untuk teman-teman sepelayanan kita, untuk komunitas kita, bahkan untuk bos kita. Kita perlu bersyukur untuk mereka-mereka itu, karena melalui mereka-mereka itu hidup kita dibangun. Alat ketiga atau sarana yang Tuhan bisa pakai juga, yaitu melalui situasi, kondisi, dan masalah kita. Di dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, mungkin di dalam seperti saat ini, di dalam masa-masa pandemik ini, kita merasa, Tuhan, aku tidak dapat melakukan apa-apa. Kita seperti sedang terjebak. Kita seperti merasa terisolasi. Tapi
Justru di saat-saat seperti inilah kita mau belajar untuk menemukan potensi kita, bakat kita lebih lagi, keahlian kita lebih lagi. Kita mau merenungkan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu. Karena firman Tuhan itu yang akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Karena ketika kita sedang menjalankan journey kehidupan kita ini, kita percaya kalau Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini saatnya kita menjadi lebih berfungsi. Karena kita bukan lagi yang dulu, kita sudah menjadi baru. Kita sudah menjadi baru. Kita tidak lagi sendirian, tapi kita bersama-sama dengan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita sudah belajar dan kita tak mudah dikejar. Ini waktunya kita untuk kita lebih dalam lagi, mempunyai relationship, mempunyai hubungan secara personal relationship kita dengan Holy Spirit. Karena dengan personal relationship itulah kita dapat terus menyadari kebaikan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita ini. Sehingga ketika kita menjalani journey kehidupan, kita mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Kita mempunyai endurance, kita mempunyai daya tahan. Di dalam Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, kita umat yang mengenal Allah, kita akan tetap kuat dan bertindak. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan tadi, Allah yang telah mengenal kita terlebih dahulu. Yes, that's the good news. Tuhan yang telah mengenal kita terlebih dahulu. Ini waktunya kita untuk kita mau belajar, untuk mengenal Dia lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih lagi. Kita tidak hanya berhenti pada saat kita beribadah di hari Minggu, atau kita datang ke gedung gereja, tapi di masa-masa seperti saat ini. Kita bisa beribadah dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Dimanapun waktu kita itu tak terbatas. Hanya di hari Minggu. Tapi dengan masa-masa seperti sekarang ini kita dapat belajar. Kita mempunyai waktu yang lebih lagi. Kita mempunyai ekstra waktu. Kita dapat belajar membaca firman dimanapun kita berada. Kita bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan untuk kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita. Dan kita perlu menyadari bahwa Tuhan pun dapat memakai orang-orang di sekitar kita, di samping kiri kanan kita, untuk kita menjadi lebih lagi, menjadi lebih kritis dalam berpikir. Tuhan memakai orang di samping kiri kanan kita itu untuk kita semakin lebih membawa level yang lebih naik lagi. Bahkan untuk kita mendapat promosi yang lebih lagi. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Dan sarana yang ketiga yang Tuhan bisa pakai yaitu melalui masalah juga. Seperti di dalam Roma 8:28 dikatakan, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Yes, kalau sepertinya kita melihat corona ini hal yang menakutkan sebelumnya, tapi mari kita ubah pola pikir kita. Kita ubah cara memandang kita. Kita ubah cara memikirkan kita tentang corona ini. Karena di balik corona ini pasti ada kebaikan yang dapat kita pelajari. Di balik corona ini, di balik pandemik ini, yang tadinya begitu menakutkan, tapi kita percaya justru di saat-saat seperti saat inilah kita bangkit. Kita mau tetap kuat, kita mau bertindak, kita tidak mudah letih, kita tidak mudah lesu. Karena kita umat yang mengenal Allah kita. Ya, kita umat yang mengenal Allah kita. Siapa Allah di pihak kita itu? Kita mau tetap kuat dan bertindak. Kita tidak mau mudah berkata, saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya tidak mampu.
Jangan kita mau mudah dipermainkan oleh tipu daya dari si iblis itu. Tapi kita mau berkata, yes Tuhan, aku bisa. Karena Engkau yang telah memberikan kepadaku kemampuan. Karena Engkau yang memberikan kepadaku kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini. Karena aku percaya, karena saya percaya, aku tidak berjalan sendirian, aku tidak melangkah sendirian. Karena Engkau selalu menyertai aku. Karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan aku berjalan sendirian. Mari kita menjalani jernih kehidupan kita dengan kita mempunyai iman yang teguh kepada Yesus Kristus itu. Dengan kita mempunyai iman yang ulet, iman yang tahan uji. Ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus itu, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena Yesus itu adalah sumber kekuatan kita. Karena Yesus itu adalah sumber pengharapan kita yang tak pernah mengecewakan. Shalom, selamat berhari Minggu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. We make a call. Promise keep. Yeah, in the darkness. My God, yeah, yes, you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Mari kita terima doa berkat janji Tuhan. Dia dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya yang berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita yang percaya dan menerima setiap janji Tuhan sama-sama katakan, amin. Sampai berjumpa minggu depan. Satu nama yang mengatasi